Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Hud, surat yang ke-11 terakhir sampai pada ayat 78. Sekarang kita akan melanjutkan pada ayat 79. Pada ayat 78 sudah kita bacakan bahwasanya ketika malaikat Jibril dan dua malaikat yang lainnya berpisah dengan Nabi Ibrahim, meninggalkan Nabi Ibrahim, perjalanan mereka kemudian menuju Nabi Lut alaihissalam. Mereka datang menyerupai manusia dengan rupa yang sangat rupawan, sangat ganteng. Dan kaumnya Nabi Lut melihatnya, maka bukan saja mendatangi, tetapi waja'a qaumu yuhra'una ilaihi. Mereka mendatangi untuk tidak sampai kelewatan, untuk tidak sampai ketinggalan, bersegera untuk mendapatkannya. Apa yang terjadi pada Nabi Lut? Yang terjadi pada Nabi Lut sangat beban, sangat berat sekali, sehingga Nabi Lut mengatakan, "Hada yaumun asib." Ini adalah hari yang sangat sulit. Ini adalah hari yang sangat sulit. Dan Nabi Lut sudah mengatakan kepada mereka, "Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, putri-putriku itu lebih suci bagi kalian. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wala tuhzuni fi dhaifi, dan janganlah kalian mencemarkan namaku dengan perbuatan kalian terhadap tamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid? Tidak adakah dari kalian orang yang rasyid, orang yang lurus, orang yang pandai, orang yang di atas petunjuk, di atas kebenaran? Masa nggak ada di antara kalian? Pertanyaan ini menunjukkan betapa kemungkaran yang ada pada mereka sangat akut, luar biasa. Yang lalu kita sampaikan apa yang dimaksud putri-putriku itu lebih suci bagi kalian. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah yang dimaksud putri-putri adalah putri-putri negeri ini. Itu lebih suci bagi kalian. Karena manusia diciptakan dengan fitrah berpasang-pasangan, lelaki dengan wanita. Maka mereka yang semestinya kalian datangi dengan menikahi mereka. Jadi yang dimaksud dengan putri adalah putri
putri negeri. Ada tafsir yang lainnya. Yang dimaksud dengan putri adalah putri-putrinya Nabi Lut itu sendiri. Putri-putriku, anak-anakku itu lebih suci bagi kalian. Ketika ditafsirkan putri-putriku yang dimaksud adalah anak-anakku, Nabi Lut tidak ada maksud mempersilahkan putri-putrinya dizinai, tidak ada maksud seperti itu. Tetapi maksudnya adalah sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Daud apa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman. Tapi maksudnya adalah sebagaimana Nabi Sulaiman ketika dua wanita berseteru, yang satu mengklaim ini anaknya, kalau anaknya ini dimakan serigala. Nah, yang ibu yang B juga mengatakan demikian, ini benar-benar anaknya si A ini dimakan serigala. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, miskin aja, tak belah jadi dua, biar adil. Yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman adalah untuk mengetahui mana yang benar. Karena kalau ibu kandung yang asli tidak mungkin tega untuk dibunuh. Maka di antara keduanya mengatakan, udah, jangan dibelah dua, lebih baik serahkan saja kepada dia. Nah, berarti ini yang asli. Yang satu ibu, balikannya asli apa? Yang satu ibu palsu. Yang satu ibu palsu. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi Lut, putri-putriku, kalau yang dimaksud adalah anak-anak kandungku, kalau tafsirnya demikian, yang dimaksud bukan Nabi Lut mempersilahkan anak-anaknya, putri-putrinya dipersilakan untuk dizinai, bukan begitu. Tapi Nabi Lut sudah tahu persis bahwasanya mereka tidak akan menurutinya, sehingga semakin kuat bagi Nabi Lut betapa kebejadan mereka sudah sangat takut. Jadi semakin kuat, semakin ditegaskan. Bukan Nabi Lut mempersilahkan putri-putri untuk dizinai. Demikian. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Seperti Nabi Sulaiman, tidak ada maksud dari ucapannya akan benar-benar membelah bayi, tidak akan, tetapi semata-mata untuk mengetahui siapa ibu aslinya. Nah, Nabi Lut juga demikian, tidak ada maksud agar anak-anaknya dibiarkan di sini, tidak ada maksud itu, tapi untuk menegaskan bahwasanya memang kaum-kaum sudah sangat bejat, sehingga sangat tidak tertarik kepada wanita, sudah terbalik fitrahnya. Sekarang kita lanjutkan ayat 79. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Barakallahu fiik. Qalu, mereka menjawab ketika Nabi Lut mengatakan, putri-putriku itu loh lebih suci bagi kalian. Baik dengan tafsir putri-putriku adalah putri-putri negeri, atau dengan tafsir putri-putri adalah putri-putri kandungnya. Intinya Nabi Lut menghindarkan mereka agar jangan mendekati tamunya yang sangat rupawan, yang sesungguhnya mereka adalah malaikat. Apakah Nabi Lut sudah tahu kalau ketiganya malaikat? Belum. Nabi Lut belum tahu kalau ketiganya malaikat. Sama seperti Nabi Ibrahim. Ketika ketiga malaikatnya datang kepada Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ketiganya malaikat. Sehingga menyuguhkan sapi panggang. Dan Nabi Ibrahim sempat ketakutan. Karena mereka nggak makan, nggak minum, ketakutan. Kemudian mereka menginformasikan, memberitahukan diri dalam malaikat. Jadi Nabi Ibrahim belum tahu sebelumnya. Sama, Nabi Lut juga belum tahu. Nah, ketika didatangi oleh Nabi Lut dan kaumnya, ketika para malaikat datang kepada Nabi Lut dan kaumnya sedemikian rupa, kayak orang lapar, nggak makan 3 hari, melihat makanan begitu.
Demikian juga mereka waja'ahu qaumu yuhra'una ilaih, mendatanginya sedemikian kayak orang kelaparan. Nabi Lut mengatakan, putri-putriku lebih suci bagi kalian. Apa jawaban mereka? Kalau mereka mengatakan, lakot alimta, sungguh kamu telah tahu, malana, tidaklah bagi kami, fi banatika, pada putri-putrimu, min hakin, dari suatu hak, wa innaka, dan sesungguhnya kamu, la ta'lamu, sungguh benar-benar tahu, manuridu, apa yang kami inginkan. Kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Qalu laqad alimta ya Lut. Mereka mengatakan, Lut, ente kan sudah tahu. Malana fi banatika min haq. Ay lasna azwajan lana fanastahiquhunna bin nikah. Tidak ada pada kami hak terhadap putri-putrimu. Yang dimaksud mereka, para wanita, kami tidak punya keinginan sedikit pun untuk kami nikahi menjadi istri-istri. Tidak ada keinginan sedikit pun. Ini yang dimaksud. Wakila, ada yang mentafsirkan, ma'nahu ma lana fihinna min hajatin wa syahwatin. Tafsir daripada ma lana fi banatika min haq, tidaklah bagi kami pada putri-putrimu hak. Artinya sedikit pun kami tidak punya hajat dan syahwat pada putri-putri. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sesungguhnya kamu Lut benar-benar tahu apa yang kami inginkan. Bahwasanya yang kami inginkan adalah sesama lelaki. Kamu tahu persis itu. Kamu tahu persis itu ada apa? Musir-musir kami untuk menghindarkan kami dari tamumu. Ada apa? Oh, kamu tahu persis kok. Yang kami kehendaki adalah laki-laki. Ini dalam Al-Baghawi. Di dalam Al-Wasit juga kurang lebihnya sama. Wahai Lut, kamu sudah tahu persis. Gak ada keraguan sedikit pun. Kamu tahu persis bahwasanya kami tidak ada keinginan terhadap wanita. Dan kami tidak pernah punya keinginan untuk menikah dengan para wanita. Jadi yang dimaksud hak, kan di situ kalimatnya hak. Malana fi banatika min haqqin. Hak kan arti sebenarnya hak itu kan kebenaran. Hak arti sebenarnya adalah benar. Apa yang dimaksud hak di sini? Ruhbah wa syahwah. Tidak ada bagi kami pada putri-putrimu hak. Hak artinya keinginan dan syahwat. Qala Syaukani, Imam Syaukani mengatakan, qauluhu ma lana fi banatika min haqqin ay ma lana fihinna min syahwatin wala hajatin. Lianna man ihtaja ila syai'in fakanahu hasalalu fihi nau'u haqqin. Imam Syaukani menjelaskan, kenapa hak ditafsirkan dengan keinginan dan syahwat. Kenapa? Kok bisa hak? Malana fi banatika min hak. Tidak ada bagi kami pada putri-putrimu hak. Gak ada hak. Gak ada hak bagi kami pada putri-putrimu. Kok hak ditafsirkan hajat syahwat? Imam Syaukani mengatakan bahwa orang ketika membutuhkan sesuatu, maka sesuatu itu dia berusaha meraihnya dan bagi dia itu adalah haknya. Itu adalah haknya. Jadi sesuatu yang diingini oleh seseorang yang kemudian seseorang ini berusaha meraihnya, maka sesuatu dikatakan haknya. Nah, wanita dikatakan oleh kaumnya Nabi Lut, gak ada bagi kami hak. Artinya karena tidak pernah menginginkannya, sehingga bukan merupakan
haknya. Jadi memahaminya demikian. Kenapa hak ditafsirkan dengan hajat dan syahwat. Kemudian wa qauluhum wa innaka la ta'lamu ma nurid isyarata khabithatin minhum ilal amal al khabith alladhi allafuhu. Ucapan mereka, innaka la ta'lamu ma nurid, sesungguhnya kamu wahai Lut tahu persis apa yang kami inginkan. Ucapan semacam ini mengisyaratkan betapa mereka telah berkubang di dalam keburukan yang sangat. Wa huwa ityanud dzukur duna nisa, yaitu mendatangi lelaki bukan mendatangi wanita. Jadi ucapan mereka, kamu kan tahu persis apa yang kami inginkan, mengisyaratkan betapa kebejadan mereka sudah sangat akut, yaitu mendatangi laki-laki bukan wanita. Jadi wanita mereka sama sekali tidak punya keinginan. Bejat, benar-benar bejat, fitrahnya terbalik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga kurang lebihnya sama. Jadi menguatkan saja. Sekarang kita lanjutkan ayat 80. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Dan berkata, kiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung pada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Qala berkata, siapa berkata? Nabi Lut. Lau, kalaulah, anna sesungguhnya, li bagiku, li padaku, bikum terhadap kalian, kekuatan, au awi ila ruknin syadid, atau aku akan berlindung kepada ruknin syadid. Ini arti sebenarnya rukunnya ini tiang. Rukun iman, rukun Islam, rukun itu arti sebenarnya tiang. Qala berkata Lut, lau kalaulah, anna bahwasanya li aku memiliki, bikum untuk kalian, kekuatan. Atau awi, aku akan berlindung ila ruknin syadid, kepada tiang yang kokoh. Di dalam tafsir As-Sa'di kita bacakan, fashtadda qalaku Lutin alaihi salatu wassalam. Nabi Lut rasa gundahnya semakin menjadi-jadi gak karu-karuan. Karena kaumnya terus ngeringsek, diomongin gak mempan. Maka Nabi Lut ketakutannya semakin gak karu-karuan, sehingga terucap, sekiranya aku punya kekuatan untuk melindungi kalian, wahai tamu-tamuku. Sekiranya aku punya kekuatan untuk melindungi kalian, wahai tamu-tamuku. Atau aku akan berlindung kepada tiang yang kokoh untuk menjaga kalian. Terucap seperti itu karena gejolak rasa takutnya luar biasa sekali. Yang dimaksud kekuatan atau rukunin syadid, tiang yang kokoh, adalah qabilah. Sekiranya aku memiliki kabilah yang kuat, yang aku bisa meminta perlindungan kepada mereka, bisa aku akan lakukan untuk menghindarkan mereka dari kalian, wahai tamu-tamuku. Jadi yang dimaksud kekuatan
atau rukunin syadid, tiang yang kokoh adalah qabilah. Ini menunjukkan Nabi Lut nggak ada kabilah yang backingin. Nabi Lut tidak punya kabilah yang backingin. Jadi seorang diri. Sekiranya ada, aku akan berlindung kepadanya untuk menjaga kalian, wahai tamu-tamuku. Lebih lanjut Syekh As-Sa'di mengatakan wahada bihasbil asbab al-mahsusah wa ila finu ya'wi ila aqwal arkan wallahu ta'ala. Apakah Nabi Lut tidak berlindung kepada Allah? Kok berlindungnya kepada kabilah? Sekiranya aku punya kabilah, aku akan berlindung kepada mereka untuk menjaga kalian. Apakah Nabi Lut tidak berlindung kepada Allah? Itu tidak perlu dipertanyakan. Tentu Nabi Lut tawakalnya, penyadarannya sangatlah kuat. Adapun disebutkan di dalam ayat ini adalah ikhtiar yang terkait dengan perkara yang bisa dilakukan secara manusiawi. Menunjukkan orang selain penyadarannya kepada Allah kuat, juga harus ikhtiar yang kuat. Jadi nggak benar orang merasa sudah bersandar kepada Allah dengan sangat kuat, lalu tidak mengambil sebab. Nggak benar. Nabi Lut, nyata-nyata tidak ada kabilah, tetapi dia mengatakan kalau aku memiliki kekuatan atau rukun syadid, tiang yang kokoh, yang dimaksud kabilah, aku akan berlindung kepada mereka untuk menjaga kalian oleh tamu-tamuku. Ini menunjukkan Nabi Lut selain bersandar kepada Allah secara kuat, juga melakukan sebab-sebab yang bisa diambil. Melakukan sebab-sebab yang bisa diambil. Kita lebarkan pembahasan. Orang sakit, ketika terkena sakit, pasti kita langsung tertuju pada Allah. Allahumma innaka antas syafi. Ishfi innaka antas syafi. Allahumma afini fi badani. Langsung. Setelah itu kita ikhtiar, tanya-tanya. Kira-kira enaknya kemana ya? Atau beli obat apa ya? Pasti kita begitu. Dan harus begitu. Kalau misalnya hanya berdoa atau bersandar kepada Allah saja, padahal ini sakit, jenisnya bukan sakit yang dibiarkan saja sembuh. Seperti misalnya menggigil karena dingin, kan kalau dinginnya hilang ya sembuh. Ini jenis sakit yang butuh perawatan tertentu, tapi nggak mau, sudahlah, saya sudah sandarkan kepada Asy-Syafi. Nggak boleh. Lihat Nabi Lut. Tentunya beliau adalah orang yang sangat kuat menyadarinya kepada Allah, tapi beliau mengatakan, "Lau anna li bikum quwwah aw amila ruknin syadid." Kalau aku punya kabilah, aku akan berlindung kepada mereka untuk menjaga kalian. Termasuk tidak benar juga sakit langsung ikhtiar medis tanpa terbersit di dalam hatinya innaka antas syafi. Ya juga nggak benar juga. Jadi dua-duanya mesti ada. Tetapi sesuatu yang dikecualikan. Orang sakit boleh tidak berobat, boleh tidak ke dokter, boleh tidak ngambil ikhtiar manusiawi, boleh jadi hanya bersandar kepada Allah saja, boleh dengan syarat. Dengan syarat ini orang yakin tidak akan pernah mengeluh. Jadi sudah dia dirasakan oleh dirinya dan bernikmat-nikmat dengan munajat kepada Allah. Dengan syarat tidak akan pernah mengeluh, boleh. Tetapi kalau masih mengeluh apa, berarti ini orang belum saatnya. Harus mengambil sebab. Harus mengambil ikhtiar. Dalilnya mana? Dalilnya ada seorang wanita pada zaman Nabi.
dia kena penyakit epilepsi ayam. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah ini atas serra. Ya Rasulullah, kami kena penyakit ayam. Dan kalau kambuh, aurat saya tersingkap. Malu ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar Allah sembuhkan sakitku. Nabi nawarin, aku akan doakan kamu sehingga kamu sembuh, atau kamu bersabar dan bagimu surga. Aku bersabar. Mendengar apa? Mendengar apa? Bagimu surga. Aku bersabar. Jadi dia memilih tetap dalam kondisi sakit. Padahal yang dihadapan adalah Nabi yang kalau berdoa pasti diberi cash. Tetapi mendengar pilihan yang kedua, atau kamu bersabar dan bagimu surga. Oh, aku bersabar kalau. Cuma ini ya Rasulullah, kalau pas kambuh auratku tersingkap, malu. Berdoalah kepada Allah, kalau aku kambuh auratnya tidak tersingkap. Akhirnya Nabi berdoa. Bukan berdoa untuk kesembuhan, tapi berdoa kalau pas kambuh auratnya tidak tersingkap. Itu minta didoakannya agar kambuh auratnya tidak tersingkap. Padahal ketika kamu sadar apa nggak sadar? Nggak sadar, tapi malu auratnya tersingkap. Lah orang zaman sekarang dengan sadar malah menyikapkan diri. Nah, ini kan ya akhirnya kalau dibandingkan mana yang lebih bagus? Orang cantik-cantik zaman sekarang apa wanita hitam ini? Jawabannya wanita hitam ini. Dia aurat tersingkap dalam keadaan tidak sadar malu. Orang-orang cantik zaman sekarang dengan sadar sengaja menyingkapkan diri, pakai pakaian you can see, lu boleh lihat. Naudzubillah. Nah, jadi ini dalil menunjukkan orang sakit boleh bernikmat-nikmat dengan Allah, menerima yang ditakdirkannya tanpa ngambil sebab, berobat boleh, asal sekali-kali jangan mengeluh. Tapi kalau masih mengeluh dan seterusnya nggak boleh. Harus mengambil sebab. Baik. Jadi yang dimaksud kuwah atau ruknin syadid, tiang yang kokoh, adalah kabilah. Kemudian di dalam tafsir Al-Wasit dilihat sisi lau. Nabi Lut mengatakan, qala lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut mengatakan kalau seandainya, memang boleh mengatakan kalau seandainya. Kan Nabi bersabda, la taqul lau fa inna lau min amalis syaitan. Jangan kalian mengatakan lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Kalau aku begini dan begini, kalau aku mengerjakan ini, saya begini dan begini. Gak akan terjadi kayak gini nih. Coba seandainya, kalau saja, andai kata, jikalau. Kata Nabi nggak boleh. Fa'inna lau taftahu amal syaitan. Karena lau, andai kata, seandainya, kalau saja, jikalau. Itu membuka pintu setan, nggak boleh. Apakah mengatakan kata lau yang artinya jikalau, andai saja, seandainya, kalau saja, nggak boleh secara mutlak? Apakah nggak boleh secara mutlak? Kalau nggak boleh secara mutlak, buang aja dari kamus. Nggak boleh, karena nggak boleh mutlak, dihilangkan dari kamus. Akan begitu. Jadi yang dimaksud Nabi nggak boleh bagaimana? Dimana lau membuka pintu setan, termasuk perbuatan setan. Yang dimaksud adalah ketika lau diucapkan yang maknanya menyesali takdir. Padahal setiap kita harus beriman kepada takdir. Tetapi kemudian seorang mengatakan, coba seandainya aku nggak ikut, aku nggak ikut kecelakaan. Gara-gara aku ikut sih jadinya kena kecelakaan. Nah, kok menyesali takdir?
Padahal segala sesuatu sudah ditakdirkan. Yang diperintahkan untuk keadaan seperti itu bukan mengatakan kalau saja, seandainya, jikalau, andai kata, bukan. Tapi Nabi ajari, mengatakan bagaimana? Mengatakan bagaimana? Qaddarallah wa masya'a fa'al. Jadi Nabi ajari, jangan mengatakan lau, kalau, tapi ucapkanlah qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini kita harus hafal. Jangan sampai kita nggak hafal. Biasakan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kita, bukan kalau saja, tapi ucapkan langsung qaddarallah wa masya'a fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan. Yang dia takdirkan pasti terjadi. Harus hafal semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal karena sudah ngaji. Saya terus terang hafalnya ketika ngaji. Ketika sejak kecil memang nggak diajari. Tapi ketika ngaji, ternyata ada nas yang menunjukkan Nabi ajari langsung. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Qaddarallah. Allah telah mentakdirkan. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Itu yang mesti diucapkan. Jangan lau. Nah, lau diperbolehkan untuk mustakbal, sesuatu yang akan datang. Kalau tadi kan maknanya menyesali takdir, kalau seandainya, jikalau, sesuatu yang ke belakang, itu yang dilarang. Adapun sesuatu yang ke depan, yang sifatnya mustakbal, yang maknanya harapan, boleh. Kalau saya punya duit banyak, tak traktir semuanya mie ayam. Nah, boleh? Boleh. Karena sesuatu yang akan datang. Kalau saya punya duit banyak kayak si Fulan, kayak si Fulana, aku akan wakaf ini. Boleh? Boleh. Karena sesuatu yang akan datang sifatnya harapan. Jadi yang dilarang adalah yang ke belakang. Nah sekarang Nabi Lut, launya ke depan apa ke belakang? Nabi Lut, launya ke depan apa ke belakang? Ke depan. Kalau aku punya kabilah kalau aku punya kabilah yang kuat, yang berpihak padaku, aku akan berlindung kepada mereka. Nah, disebutkan di dalam tafsir Al-Wasit. Qalu wa inna ma qala Lut alaihi salam dzalika li'annahu kana ghariban anhum wa lam yakul lahu nasabun aw ashiratun fihim. Nabi Lut mengatakan demikian, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Sekiranya aku punya kekuatan, kabilah, niscaya aku akan berlindung kepada mereka untuk menjagamu, hai tamu-tamuku. Nabi Lut mengatakan demikian tidak lain karena Nabi Lut itu sangat terasing dari kaumnya, di mana dia tidak punya nasab dan keluarga yang menjadi sandaran. Jadi seorang diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pamannya Abu Thalib. Ketika ada orang menyakitinya dan yang lainnya, pamannya tampil Abu Thalib. Sayangnya Abu Thalib kan tinggal ucapan saja, ucapin syahadat tidak mau. Saya mati sebagai kafir. Tapi secara perbuatan Abu Thalib bela-belain Nabi, bela-belain dakwahnya Nabi. Nah, Nabi Lut tidak ada. Dari ayat ini dipahami Nabi Lut tidak ada backing sama sekali. Seorang diri. Walam yakun lahu nasabun aw ashiratun fihi. Dia tidak punya siapapun keluarga di tengah-tengah mereka. Yang lainnya sifatnya memperkuat saja. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Ayat 81. Ayat 81.
Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Mereka, para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Barakallahu fiik. Di dalam tafsir As-Sa'di, qalu lahu inna rusulu rabbika ay ahbaruhu bihalihim liyatma'inna qalbuhu la yasilu ilaik bisu. Tiga tamu ini mengatakan ketika Nabi Lut di syiddatil qalaq, Nabi Lut gejolak ketakutannya luar biasa sekali karena kaumnya seperti itu. Dia seorang diri, nggak ada backingan, dan terus ngeringsek. Diomongin nggak nurut, dalam keadaan sangat takut luar biasa. Tiga tamu ini mengatakan, yang mungkin mereka bisa ngaku kamu Lut, kami para malaikat. Nah, jadi Nabi Lut baru tahu kalau tiga orang tamu ini adalah malaikat. Tiga malaikat ini datang dalam rupa manusia, karena malaikat bisa berubah wujud. Malaikat bisa berubah wujud. Termasuk di dalam hadis Nabi memberitahukan tentang si botak, si buta, dan si lepra. Itu malaikat dalam rupa ya botak, lepra, buta. Itu malaikat untuk menguji tiga orang itu. Dan nggak lulus, yang lulus saja si buta. Si botak sama si lepra nggak lulus. Jadi berwujud orang. Termasuk dalam hadis Nabi meriwayatkan, Nabi menyampaikan, mengkabarkan ada seseorang melakukan perjalanan, maka disetop oleh malaikat yang berupa manusia. Ente mau kemana? Mau ke saudaraku. Di mana? Di sana, kampung sana. Ada apa? Ente capek-capek. Mau ke saudara ente jauh, ada apa? Saya mencintainya karena Allah. Kemudian orang yang mencegat ini mengatakan, ketahuilah saya malaikat utusan Allah. Saya beritahukan kepada kamu, Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara. Ini malaikat. Beruntung sekali ini orang. Cuma kan tidak disebutkan orang ini siapa. Beruntung sekali ini orang. Dicegat oleh malaikat. Mau kemana? Mau ke Medoan. Lu jauh, dekat Medoan. Jauh. Emang ente ada keuntungan? Ada keuntungan jauh-jauh ente ke sana? Enggak ada. Terus. Jadi malaikat itu menguji. Ada apa? Saya mencintainya karena Allah. Masya Allah. Jadi sesama muslim itu bersaudara. Maka harus saling mencintai karena Allah. Dan sempurnanya cinta sesama muslim kalau diungkapkan. Kalau diungkapkan. Misalnya Mas Dani pegang pundaknya Pak Win. Pak Win, uhibbuka fillah. Itu sempurna. Diucapkan. Kalau belum diucapkan, batin saja. Takasabu, Masya Allah, Masya Allah. Al ibadah apa-apa. Nah, itu belum sampai terucapkan, tinggal diucapkan. Uhibbuka fillah. Nah, dan untuk orang-orang yang sudah ngaji, insya Allah paham. Uhibbuka fillah. Akan dijawab, ahabbakallahu fima ahbabtani. Nah, kalau orang yang belum ngaji, uhibbuka fillah. Opo, nanti kan begitu. Karena belum paham. Gitu. Nah, jadi malaikat mengatakan,
aku utusanmu. Gak mungkin mereka bisa ganggu kamu. La yasilu ilaik. Malaikat memberitahukan. Sehingga sekarang Nabi Lut sudah tenang. Oh, ternyata tamuku malaikat. Ya sudah tenang. Gak mungkin mereka bisa ganggu. Kemudian sumaqala Jibril di janahihi fatamasa yudahum fantalaku yatawajuna lutan bimaji'is subah wa amaral malaikah lutan ay yusri bi ahli bikit inna lail ay bijanibin minhu qabla al-fajr bikathir liyatamakanu minal bu'di an qaryatihim. Dan malaikat mengatakan bahwasanya kaumnya ini akan dibinasakan. Kaumnya ini akan dibinasakan. Silakan kamu tinggalkan kampung ini bersama keluargamu dan kaummu yang beriman. Dan jangan sekali-kali noleh ke belakang. Jadi fokus untuk selamat. Gak usah noleh. Kecuali istrimu. Urusan istrimu gak usah diurus. Karena dia termasuk bersekongkol membantu kaum yang bejat. Gak usah diurus. Pokoknya kamu sama keluargamu, sama kaummu yang beriman fokus ke depan. Dan meninggalan kaum ini bukan mendekati subuh, sudah dekat. Sebelum subuh agak lama. Kalau dalam hitungan jam, subuh misalnya jam tengah 5. Itu bukan tengah 4 atau jam 4, tapi jam 2. Jadi yang dimaksud biar ketika berangkatnya lebih awal, bukan sudah dekat subuh, tapi masih jauh subuh, posisi mereka sudah jauh dari kampung yang akan dibinasakan. Makanya perginya bukan mepet subuh, tapi jauh dari subuh. Biar sudah jauh dari kampungnya. Misalnya kalau berangkatnya tengah 4, dapat berapa kilo jalannya. Nah kalau berangkat jam 2 kan sudah lebih jauh lagi. Jadi malaikat nyaranin begitu. Liyatamakanu minal bu'di an qaryatihim. Jadi dengan bersegera keluar, maka sudah tambah lebih jauh dari kaum yang akan dibinasakan di tempat itu. Walil tafid minkum ahadun ay badiru bil khuruj. Jadi jangan menoleh. Artinya apa? Harus bersegera fokusnya, segera cepet, gak usah pakai noleh-noleh gimana, gak usah gimana, cepet, fokus ke depan. Fokus adalah selamat. Fokus adalah untuk selamat. Karena ini mau dihancurkan, mau dibinasakan. Waliyakun hammukum an-najah. Nah ini yang dimaksud. Kenapa gak boleh noleh? Fokusnya adalah selamat. Terus gak usah ngurus, mikirin apa. Selamat, pokoknya cepet. Fokus untuk segera meninggalkan kaumnya. Dan bab fokus itu memang penting. Ini kan babnya fokus. Wala yaltafit minkum ahadun ila mar'atak. Ini kan babnya bab fokus. Ada beberapa nas tentang fokus. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum zaman sebelumnya. Tidak boleh ikut perang bersama kami, kata seorang Nabi. 3 macam orang. Yang pertama, orang yang beli kambing bunting yang lagi nunggu kelahiran. Nanti kalau ikut perang gak fokus, mikirnya cempek. Perang musuh kelihatannya cempek gimana? Nanti dibunuh gitu. Dan yang kedua siapa? Gak boleh ikut perang bersama kami. Orang yang lagi bangun rumah tinggal pasang atapnya, bukan lagi meninggikan dindingnya, tinggal pasang atapnya. Jangan ikut perang bersama kami, nanti dia bisa gak fokus. Yang ketiga siapa? Orang yang sudah ijab kabul, sudah sah, tinggal nyentuh, ikut perang, jangan. Nanti musuh kelihatannya perempuan repot, nggak fokus gitu ya. Jadi ini bab fokus. Fokus itu penting. Termasuk bab fokus, apa misalnya bab fokus? Bab fokus misalnya gimana? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau makanan sudah dihidangkan, maka bolehlah makan. Jangan sholat. Jangan sholat. La sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul ahbatan. Jangan sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Makanan sudah dihidangkan. Kemudian pawit iqomah. Nggak korek dulu salahnya tadi. Jadi iqomah pawit. Pawit iqomah. Wah iqomah sholat dulu. Jadinya nggak fokus. Ya? Makanya nggak boleh sholat kalau makanan sudah hidang. Ini bab fokus. Ini bab fokus. Apakah kalau makanan sudah dihidangkan mutlak tidak boleh mendahulukan sholat? Mutlak? Itu bukan mutlak, muqayyad. Apa takyidnya? Kalau dia lapar dan menginginkan. Tapi kalau dia tidak lapar, ya sudah iqomah ya sholat. Jadi tidak tercela. Sudah iqomah ya sholat. Yang tercela adalah orang lapar menginginkan gitu ya. Apalagi wah ini lauknya yang bikin Mas Evis, wah kopinya kohwah Maroko, wah. Kemudian iqomah sholat, nanti pikirnya gak karu-karuan. Padahal baru rakaat kedua, hitungnya sudah 4. Nah, makanya kalau sudah dihidangkan dan pengen gak boleh sholat. Kecuali kalau nggak pengen karena memang nggak lapar ya sholat. Apalagi biar fokus. Apalagi biar fokus. Pengen BAB, pengen BAK, diempet-empet nggak boleh. Tunaikan dulu biar fokus. Jadi bab fokus itu penting ya. Bab fokus penting. Nah ini kan di antara contoh-contoh yang ada dalam nas bab fokus. Untuk itu di dalam banyak hal kita harus fokus. Di dalam banyak hal kita harus fokus. Kira-kira masih mahasiswa nikah dulu kuliahnya fokus apa enggak? Nah, kalau enggak jangan nikah dulu, biar fokus. Ya. Kecuali kalau bisa fokus ya silakan saja. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, ya jadi ini biar fokus. Jadi makna walil tafid minkum ahadun. Jangan sampai ada satu orang pun yang oleh sudah fokusnya selamat, biar segera jauh dari kampung, biar segera jauh, udah cepet. Gak usah tengok-tengok. Ilam ro'ataka kecuali istrimu. Udah urusan dia kalau istrimu mau gimana istrimu. Karena dia termasuk yang akan dihukum. Innahu musibuha ma'asobahum. Sesungguhnya akan menimpa istrimu sebagaimana menimpa kaummu. Li'anha tusyariku qauma fil ismi, karena istrimu itu bersekongkol dengan kaummu di dalam dosa. Allahu Akbar para jamaah. Nabi Lut seorang nabi. Ternyata istrinya musuh Nabi. Nabi Lut orang dekatnya Allah. Ternyata istrinya, pendampingnya sendiri musuhnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Berbeda dengan Fir'aun, dia musuhnya Allah, tapi istrinya waliullah. Jadi nggak mesti. Makanya nggak perlu kemudian masa anaknya Ustadz minum khamar gitu ya. Ya Ustadznya tidak menginginkan anaknya minum khamar. Ustadznya sudah mendidik. Tetapi mungkin anaknya salah pergaulan dan yang lainnya. Jadi kalau dikatakan begitu, masa anaknya pakai minum khamar, masa anaknya pakai maling dan seterusnya, gak usah bilang begitu. Nanti pakainya tambah sedih. Karena pakainya tidak pernah menginginkan demikian. Anaknya salah pergaulan. Soalnya kadang-kadang di desa-desa begitu. Jadi saya cerita itu cerita nyata di desa. Di desa itu kan ada perselisihan antara kiai dan kiai gitu ya. Terus perselisihan gitu ya, saling menjelekan gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian nanti ya seperti itu diantaranya. Nggak perlu. Nabi Lut ini istrinya itu aduullah. Kemudian inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib, bahwasanya waktu yang telah ditetapkan untuk dihancurkannya mereka adalah waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Nah, maka segera. Nah,
Kemudian yang berikutnya ayat 82. Ayat 82. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Falamma, maka tatkala jaa, telah datang amruna, ketetapan kami, ja'alna, kami jadikan aliyaha, bagian yang tingginya, safilaha, menjadi bagian yang rendahnya. Alin kan tinggi, safil rendah gitu ya. Asfala safilin, serendah-rendahnya rendah. Kami jadikan tingginya kampung menjadi safilah, rendahnya kampung. Diterjemahkan, dicungkir balikan. Yang tinggi jadi atas, yang tinggi jadi bawah, yang bawah jadi atas. Dicungkir balikan. Wa amtorna, dan kami timpakan hujan. Dan kami hujani alaiha, di atasnya, hijarotan, dengan batu, min sijil, dari neraka. Mandud, apa artinya mandud? Saya belum tahu artinya mandud. Maksudnya lupa, apa artinya mandud? Apa artinya? Hah? Mandud artinya bertubi-tubi. Ya. Mandud artinya mutatabi'atan, bertubi-tubi. Kalau sijil, batu dari neraka. Ya, kita ulangi lagi. Wa amtorna, dan kami hujani alaiha, di atasnya, hijarotan, batu, min sijil, dari neraka, mandudin, bertubi-tubi. Mutataba'atan, tafsirnya mutataba'atan, bertubi-tubi. Kita bacakan dari As-Sa'di. Falamma ja'a amruna, ketika datang perkara kami, binusudil adab wa ihlalihi fihim, ketika sudah datang putusan kami untuk ditimpakannya adab kepada mereka, bahwasanya adab Allah sudah Allah tetapkan kapan ditimpakan. Nah, ini sudah datang saatnya. Nah, ketika sudah datang saatnya, Allah jadikan kampungnya mereka, bagian atasnya jadi bawah, bagian bawahnya jadi atas. Jadi dicungkir balik. Tafsirnya qallabnaha alaihim, kami jungkir balikan kampung mereka. Wamtorna alaihi hijaratan min sijil, dan kami hujani di atas kampung itu hijaratan, batu, min sijil, dari neraka. Min hijaratin nar asyadid al-hararah, batu dari neraka yang sangat panas. Batunya bukan dari batu gunung-gunung dunia. Batunya dari batu neraka yang sangat panas sekali. Batunya dari batu neraka. Jadi kalau Legetang, daerah Banjarnegara atau Purbalingga, itu kan sekarang ada tugu monumen yang menggambarkan, menceritakan di sini dulu adalah kampung Legok dulunya Legok. Di situ kampung yang subur, kemudian ditumpah oleh pucuknya gunung jadi datar, dan dibangun tugu. Di sini tertimbun orang sejumlah berapa, ada tulisannya di situ. Bisa dibrowsing, itu Legetang. Dan Ustaz Abdul Aziz pernah cerita, karena daerahnya beliau. Itu daerah yang semua kemaksiatan di situ lengkap. Dan anehnya,
pucuknya gunung itu bukan di atasnya kampung ini persis, tapi dia di sampingnya terpisahkan oleh sungai. Tetapi kok jatuhnya ke sini, berarti kan terbang itu. Kalau jatuh nature-nya kan ya ke sungai kan begitu, gludung 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 ke sungai. Tapi ini menimpa kampung, berarti kan terbang. Itu batu gunung dunia. Ini hijaratan min sijil, batu dari neraka. Ini dalam As-Sa'di, ai min hijaratin nar asyadidah al-hararah, batu dari neraka yang sangat dahsyat panasnya. Mandud ai mutatabi'atan, jadi bertubi-tubi terus. Tatabbu' min syidd tatabbu' min syaddin tatabbu' min syaddin anil qaryah. Jadi bertubi-tubi terus menimpa kaum tersebut. Orang-orang kafir Quraisy pernah melewati kampung ini dan sekarang juga masih ada. Namanya kampung Sadum. Makanya perbuatan umatnya Nabi Lut disebut sodomi. Kampungnya namanya Sadum. Di dalam surat Al-Furqan ayat 40. Ayat 40. Al-Furqan ayat 40. Surat 25. Al-Furqan surat 25 ayat 40. Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat matarus sau afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Dan sungguh mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Ini kaum yang hatinya alot, wangkot, bolot. Jadi melihat kampung yang mereka sadar persis ini kampung yang Nabi Lut yang dijungkir balikan oleh Allah. Mereka menyaksikannya, melihat dan karena melewatinya. Tapi mereka tidak bisa mengambil ibrah. Mereka tidak mengambil ibrah. Balkanu la yarjuna nusyura. Mereka tetap saja tidak mengharapkan nusyura, dikumpulkan di hari kiamat. Artinya mereka tetap tidak ada persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Ada hisab perhitungan. Artinya mereka masih bersikukuh di dalam kekufurannya. Padahal lihat apa? Lihat kampung Sadum yang mereka menyaksikan, oh ini kampungnya Nabi Lut dulu yang kaumnya diadab berantakan seperti ini. Tapi tidak bisa diambil ibrah, tidak bisa diambil pelajaran. Ini jangan sekali-kali menempel pada kita. Melihat sesuatu, gak bisa ngambil ibrah, gak bisa ngambil pelajaran. Jangan sekali-kali. Allah puji orang yang bisa mengambil ibrah atas kejadian-kejadian. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah ibrah bagi ulul albab. Jadi orang yang ulul albab, orang yang punya akal, punya kecerdasan, itu yang bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran. Berusahalah melihat apapun ambil pelajaran. Oh mungkin pelajarannya ini, oh mungkin hikmahnya ini, oh ini ya. Jadi jangan sampai tidak mengambil pelajaran. Ini contoh yang tidak bisa mengambil pelajaran. Kaum Quraisy nyata-nyata melewati daerah Sadum dan sadar ini daerah yang diadab, tapi tetap saja bersikukuh di dalam kekufurannya, tetap saja menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka pernah melewatinya dan kampungnya tentunya masih ada. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, jangan sampai masuk ke daerah-daerah yang pernah Allah adab. Kalau memang terpaksa masuk, harus menundukkan kepala,
Karena sesungguhnya nggak boleh. Makanya tentunya kita heran, sudah tahu itu kampung dulu diadab kok dijadikan tempat, nggak boleh. Nabi itu justru memerintahkan kalau melewatinya itu menundukkan ke bawah, menundukkan kepala ke bawah. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Ini ada pertanyaan, saya lupa ya. Ada pertanyaan yang tadi dulu. Tanya, silahkan. Ada keluarga yang sakit, posisinya koma, gimana tanggung jawab sholatnya? Apakah ada badal untuk sholatnya? Seperti puasakan ada penggantinya, yaitu keluarganya menggantikan. Orang yang tidak sadar, siapa yang tidak sadar? Orang gila. Siapa lagi yang tidak sadar? Orang pikun. Siapa lagi yang tidak sadar? Orang yang pingsan, yang pingsannya lebih dari 3 hari. Itu orang tidak sadar. Maka nggak ada kewajiban syariat. Karena tidak sadar. Berarti nggak dipuasain? Enggak. Fidyah? Enggak. Karena tidak sadar. Tapi kalau pingsannya pingsan 3 hari ke sini, sehari, 2 hari, 3 hari, itu dihukumi orang yang tidur sehingga mengkodok. Tapi kalau lebih dari 3 hari, ya dihukumi bukan tidur, bukan tidur. Nah, jadi ini tidak ada badal untuk mensolatinya, tidak ada puasa untuk puasainya. Karena koma kan tidak sadar. Kecuali kalau komanya kadang nggak, kadang koma. Masa koma begitu? Enggak ya. Nah, koma ya memang tidak sadar ya. Maka tidak ada puasa. Tapi mohon maaf, orang sakit terbaring bukan koma, ya memang nggak bisa ngapa-ngapain, itu masih sholat karena masih sadar. Terus gimana? Diwuduin karena nggak bisa wudhu sendiri. Kemudian diingatkan sholat. Seringkali, ini bukan jarang ya, keluarga yang nungguin itu merasa dia sudah gak berkewajiban sholat, keliru, masih sadar, susah mewuduin. Nah ini dituntut kesabaran. Berarti keluarga yang sehat dituntut kesabaran, diwudukan. Loh kan tadi gejer-gejer basah, mewudukan gak harus gejer-gejer basah, harus tahu ilmunya. Langsung aja ditayamumin repot. Oh dia kena air gak apa-apa kok, ditayamumin gak boleh. Jadi ini apa namanya, keluarganya diuji kesabaran. Semoga Allah memberikan rahmat untuk Ustadz sekeluarga, amin wa iyyakum. Izin bertanya, apakah kata lau yang maknanya harapan itu sama dengan nadar? Mau dijelaskan? Beda. Lau yang artinya keinginan dengan nadar beda. Nadar itu eh, nadar itu eh, nadar itu sumpah ya. Nadar itu sumpah yang diikatkan dengan suatu keinginan. Kalau saya sukses, saya akan traktir semua kawan saya. Itu nadar. Nah, itu wajib dipenuhin. Kalau nggak dipenuhi bayar kafarat. Tapi kalau lau yang dimaksud keinginan, nggak ada, bukan nadar. Jadi bukan hukumnya nadar. Kalau saya bisa goes 70 kilo, wah gitu ya. Akan apa gitu ya. Ternyata benar bisa goes 70 kilo, akan bagi sepeda satu-satu gitu ya. Itu harus dipenuhi, soalnya nadar. Tapi kalau keinginan bukan sumpah, ya enggak hukumnya bukan hukum nadar. Tanya tentang lau untuk harapan. Takutnya menjadi janji yang harus ditepati. Takut ditagih kalau nggak jadi. Apakah boleh bilang lau? Iya enggak. Ini pertanyaannya sama. Lau nggak apa-apa bilang lau untuk harapan. Kalau saya punya anak 12, tak pondokkan semuanya. Nah, baru berapa putranya? Baru 4. Nah, berarti 8 lagi. Iya, 8 lagi. Tak pondokkan semuanya misalnya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu kan keinginan. Ya.
Ya, nggak ada masalah, bukan nadar. Ini saja, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.